Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil tugas saya dengan tema Pancasila dalam Arus Sejarah Bangsa Indonesia. Di sini saya akan memperkenalkan anggota saya, yaitu dengan saya sendiri, Najwa Afifah, dengan INPM 2021 42 5040. Yang kedua, Saputri 2021 42 5016. Yang ketiga, Vita Rizky Amalia 2021 42 57005. Konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah Indonesia. 1. Periode pengusulan Pancasila. Jauh sebelum periode pengusulan Pancasila, cikal bakal munculnya ideologi bangsa itu diawali dengan lahirnya rasa nasionalisme yang menjadi pembuka pintu gerbang kemerdekaan bangsa Indonesia. Ahli sejarah Sartono Kartodirjo, sebagaimana yang dikutip oleh Mohtar Pabotinggi dalam artikel yang berjudul Pancasila sebagai modal rasionalitas politik bernegara, bahwa benih nasionalisme sudah mulai tertanam kuat dalam gerakan Perhimpunan Indonesia yang sangat menekankan solidaritas dan kesatuan bangsa. Perhimpunan Indonesia menghimbau agar segenap suku bangsa bersatu teguh menghadapi penjajahan dan keterjajahan. Kemudian, disusul akhirnya Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928, merupakan momen-momen perumusan diri bagi bangsa Indonesia. Konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah Indonesia. 2. Periode perumusan Pancasila. Sidang BPUPKI kedua adalah pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Adalah disetujuinya naskah awal pembukaan hukum dasar, yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Piagam merupakan naskah awal pernyataan kemerdekaan Indonesia. Pada alinea keempat, Piagam Jakarta itulah terdapat rumusan Pancasila sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah Indonesia. 3. Periode pengesahan Pancasila. Sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, rumusan-rumusan Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Alasan diperlukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. 1. Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Pancasila sebagai identitas bangsa atau juga disebut sebagai jati diri bangsa Indonesia dapat ditemukan dalam berbagai literatur, baik dalam bentuk bahasan sejarah bangsa Indonesia maupun bentuk bahasan tentang pemerintahan di Indonesia. 2. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila disebut juga sebagai kepribadian bangsa Indonesia, artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah laku serta amal perbuatan. 3. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila dikatakan sebagai pandangan hidup bangsa, artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diyakini kebenarannya, kebaikannya, keindahannya, dan kegunaannya oleh bangsa Indonesia yang dijadikan sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat dan bernegara dan menimbulkan tekad yang kuat untuk mengamalkannya dalam kehidupan nyata. 4. Pancasila sebagai jiwa bangsa. Sebagaimana dikatakan von Schiefny bahwa setiap bangsa mempunyai jiwanya masing-masing yang dinamakan jiwa rakyat atau jiwa bangsa. Pancasila sebagai jiwa bangsa lahir bersamaan dengan lahirnya bangsa Indonesia. 5. Pancasila sebagai perjanjian luhur.
Perjanjian luhur artinya nilai-nilai Pancasila sebagai jiwa bangsa dan kepribadian bangsa disepakati oleh para pendiri bangsa sebagai dasar negara Indonesia. Kesepakatan para pendiri bangsa negara tentang Pancasila sebagai dasar negara merupakan bukti bahwa pilihan yang diambil pada waktu itu merupakan sesuatu yang tepat. Sumber historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. 1. Sumber historis Pancasila. Nilai-nilai Pancasila sudah ada dalam adat istiadat, kebudayaan, dan agama yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak zaman kerajaan dahulu. Meskipun dalam praktik pengujian yang beraneka ragam, tetapi pengakuan tentang adanya Tuhan sudah diakui. 2. Sumber sosiologis Pancasila. Nilai-nilai Pancasila secara sosiologis telah ada dalam masyarakat Indonesia sejak dahulu hingga sekarang. Salah satu nilai yang dapat ditemukan adalah nilai gotong royong. 3. Sumber politis Pancasila. Nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila bersumber dan digali dari local wisdom, budaya, dan pengalaman bangsa Indonesia, termasuk pengalaman dalam berhubungan dengan bangsa-bangsa lain. Dinamika dan tantangan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Masa pemerintahan Insinyur Soekarno. Pada tahun 1960-an, Nasakom lebih populer daripada Pancasila. Masa pemerintahan Soeharto. Pancasila dijadikan pembenar kekuasaan melalui perantara P4, sehingga pasca turunnya Soeharto, ada kalangan yang mengidentikan Pancasila dengan P4. Masa pemerintahan era reformasi. Ada kecenderungan para penguasa tidak respect terhadap Pancasila, seolah-olah Pancasila ditinggalkan. Esensi dan urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia untuk masa depan. Esensi Pancasila pada hakikatnya merupakan dasar filsafat negara atau alasan filosofis berdirinya suatu negara dan pandangan hidup bangsa. Urgensi Pancasila sangat penting dalam sejarah bangsa Indonesia dikarenakan hal-hal berikut. Pertama, mengidentikan Pancasila dengan ideologi lain. Kedua, penyalahgunaan Pancasila sebagai alat justifikasi kekuasaan rezim tertentu. Ketiga, melemahnya pemahaman dan pelaksanaan nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hasil survei yang dilakukan Kompas yang dirilis pada 1 Juni 2008 menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat tentang Pancasila merosot secara tajam, yaitu 48,4% responden berusia 17-29 tahun tidak mampu menyebutkan sila-sila Pancasila secara benar dan lengkap. 42,7% salah menyebutkan sila-sila Pancasila. Lebih parah lagi, 60% responden berusia 46 tahun ke atas salah menyebutkan sila-sila Pancasila. Fenomena tersebut sangat memprihatinkan karena menunjukkan bahwa pengetahuan tentang Pancasila yang ada dalam masyarakat tidak sebanding dengan semangat penerimaan masyarakat terhadap Pancasila.